Memiliki wajah tampan, namun bisa membuat orang mati seketika ketika melihat wajahnya. Ketika lahir, dokter dan suster begitu takjub dengan ketampanan bayi ini. Namun, seketika dokter dan suster tersebut mati seketika. Bayi tersebut diberi nama Max. Untuk menjaga agar tak semakin banyak korban, ibu dan ayah Max pindah ke kota yang lebih sedikit penduduknya dan membalut wajah anaknya dengan perban. Tak terasa, Max tumbuh dewasa. Ia menemui seorang terapis, namun terapis tersebut tidak percaya dengan cerita Max. Max pun membuka wajahnya, dan seketika terapis itu pun mati. Polisi datang ke tempat kejadian. Saat makan malam bersama, keluarganya mulai khawatir kepada Max tidak memiliki teman sebaya. Karena Max selalu berdiam diri di kamar. Max hanya memiliki sahabat bernama Dan yang menerima Max apa adanya. Siang itu, Dan mengajak Max untuk pergi kencan di hari Valentine. Namun, Max tak percaya diri karena takut akan membunuh orang yang ditemuinya. Akhirnya, Max pun mau ikut kencan dan meninggalkan Max berdua dengan wanita tersebut. Memiliki wajah tampan, namun bisa membuat orang mati seketika ketika melihat wajahnya. Bukannya bahagia saat kencan, Max malah mendapatkan perundungan. Wanita tersebut tak mau kencan untuk selanjutnya bersama Max karena menganggap Max aneh. Hal tersebut membuat Max sedih, tidak percaya diri, dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun, tiba-tiba ia dihampiri seorang wanita bernama Alex. Karena Alex, Max tak jadi bunuh diri. Alex mengajak Max ke panti jompo tempat ia bekerja secara sukarela. Karena Max merasa sudah nyaman mengenal Alex, ia ingin bertemu kembali. Ia menunggu di tempat awal bertemu Alex. Max pun bertemu dengan Alex. Ia menanyakan apakah Alex mau berteman dengannya. Max mengajak Alex ke mall. Mereka membeli permen jeli begitu banyak dan menumpahkannya di dalam bak mandi. Max menjelaskan tentang dirinya jika orang yang melihat wajahnya akan mati. Alex pun menjelaskan tentang dirinya yang memiliki penyakit kardiovaskular yang apabila saat ia merasa senang atau sedih bisa menyebabkan peradangan. Sama-sama memiliki kelainan istimewa, Max dan Alex pun makin akrab. Mereka nonton bioskop dan begitu menikmatinya. Max dan Alex pun mulai timbul rasa kecocokan. Saat Alex menatap Max, tiba-tiba ibu dan ayahnya pulang. Betapa terkejutnya mereka karena Max akhirnya memiliki teman wanita. Ibunya langsung memeluk Alex. Ibu Max meminta agar Max menemani Yusen yang dititipkan keluarganya untuk tinggal bersama mereka. Dengan terpaksa, Max mengajak Yusen untuk berkemah bersama Alex dan Dan. Adegan romantis pun terjadi ketika tangan Alex terluka. Max segera memberikan betadine, memotong sedikit perban yang dibalut di wajahnya. Jantung Alex mulai bergejolak, karena jika ia merasa senang, jantungnya bisa meradang. Alex penasaran dengan bentuk wajah Max. Akhirnya, Max membuka perban di wajahnya dan menutupi mata Alex. Alex pun meraba bentuk muka Max. Alex dan Max berkunjung kembali ke panti jompo. Rosemary, nenek yang tinggal di panti, ternyata jatuh sakit. Alex tak tega melihat begitu banyaknya alat di tubuh Rosemary. Ia meminta agar Max membuka wajahnya agar Rosemary tidak merasakan sakitnya lagi. Max dan Alex tak bertemu setelah beberapa hari. Max menghubungi Alex, namun pesan Max tak pernah dibalas oleh Alex. Max pun memberanikan diri menemui Alex di rumahnya.
Ternyata penyakit yang diderita Alex semakin parah. Not working. Semenjak mengenal Max, ia selalu merasa senang dan membuat jantungnya membesar mengalami peradangan. Max merasa begitu sedih. Ia menanyakan hal apa yang ia bisa bantu. Is there anything I can do? Alex pun menjawab, ia menginginkan pendonor jantung. Dan ia berkata menginginkan datang ke acara pesta dansa. Mereka pun bersiap dengan kostum masing-masing. What's that? Mereka berdua begitu menikmati dansa. Saat pulang dari pesta dansa, Max dirundung oleh Craig dan temannya. Mereka memaksa membuka topeng yang Max gunakan, sehingga membuat seorang wanita yang melihat wajah Max mati seketika. Karena hal tersebut, Max dipenjara sementara waktu. Saat keluar dari penjara, Max menemui Alex di rumahnya. Ternyata penyakit yang diderita Alex semakin parah. Alex meminta Max untuk membuka perban di wajahnya agar ia dapat segera mengakhiri hidupnya. Scenarios. How long I was gonna wait. How I should ask you. Namun, Max tidak menginginkan melakukannya dan pergi meninggalkan Alex. Karena kesal dengan kehidupannya, Max membenturkan kepalanya menggunakan batu bata. Max pun bertemu dengan sahabatnya Dan. Dan menasihati Max agar menemui Alex dan mengucapkan kata perpisahan.